Dan saya yakin bahwa hari ini kita masih lebih semangat lagi ya, terus dari PKN. Nah, sebelum Bapak mulai proses pembelajaran atau ya materinya, maka kita dulu berdoa. Siapa yang kita dalam doa? Silakan nak di depan. Dari rumah perjalanan yang sampai tempat ini, hubungan semua kekuatan kehebatan kami melainkan dewasa semua. Sebelum kami memberi sebuah kami Tuhan, kami sedang kami tahu bahwa banyak dosa yang kami terpenuhi kami harus Tuhan agar tidak menjadi Tuhan berkali semua. Sebentar lagi Tuhan kami memulai proses belajar kami. Berikanlah kepada kami kekuatan kesehatan di Tuhan, supaya apa yang telah diberikan dalam kehidupan kami dapat kami mengerti. Kami Yesus sangat baik, untuk kami menguatkan di rumah dimanapun mereka berada, sertailah mereka Tuhan supaya mereka bisa dapat mencari nafkah yang kami sehari-hari. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan, buat guru-guru kami yang telah mengajarkan hari ini, berikanlah kepada mereka kekuatan kesehatan, supaya mereka bisa dapat mengarahkan dan membimbing kami ke jalan yang benar. Hanya ini doa kami Tuhan yang jauh dari kesempurnaan, kami landaskan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, terima kasih. Ya, baik. Sebelum Bapak mulai proses pengajaran, Bapak dulu mengecek daripada ke tadi. Ya. Baik. Saya mulai. Aldo Christian Zai. Hadir Pak. Ya. Atas berkat Kabarubu. Christian Gule. Desman Gule. Given Kurnia Gule. Emike Parni Gule. Esti Putri Ani Warum. Estika. Hadir Pak. Perlinusman. Hadir Pak. Fire Saputra Warum. Gerda Saputri Warum. Intan. Hadir Pak. Imelda. Hadir Pak. Jessica. Messi Putri Ani Warum. Murniwati. Andi Juwita Warum. Preti. Hadir Pak. Redeptus. Hadir Pak. Sri Susanti Gula. Sri Lilis Susanti. Septi Kurniawati. Hadir Pak. Serwani Sri Megdan. Hadir Pak. Sukirman Waru. Hadir Pak. Tetria. Hadir Pak. Tasya Permata Waru. Tommy. Hadir Pak. Winel. Hadir Pak. Ya, baik. Semuanya pada. Baik. Baik, sebelum Bapak mulai proses pelajaran, saya yakin bahwa kita masih semangat. Ya, walaupun udah siang, sudah mau jam 10 lewat. Jadi saya yakin anak-anak kami masih semangat untuk menerima pelajaran dari Bapak Ibu. Siapa yang tidak semangat? Tidak ada. Atau ada yang sakit? Tidak. Berarti semua sehat. Ya, baik. Sebelum Bapak mulai proses pelajaran, ini materinya yaitu materi baru adalah menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945. Sebelum Bapak masuk ke sini dulu, Bapak mau tanya materi minggu lewat. Ya. Sudah masuk minggu lewat. Materi apa dalam dulu nak? Fungsi dan kedudukan Pancasila. Iya, fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, kalau Bapak tanya sekarang, apa itu Pancasila nak? Silakan nak. Pancasila terbagi menjadi dua, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila 10. Iya, baik. Terima kasih. Mantap dan tepuk tangan untuk
teman-teman. Ya, pada minggu adalah kita udah bahas tentang daripada yang namanya itu Pancasila. Apa itu Pancasila? Ya, udah menjelaskan bahwa itu adalah prinsip dasar negara. Udah menjelaskan kemarin lagi apa itu fungsi dan bagaimana kedudukan daripada Pancasila. Yakin saya anak-anak kali pasti masih di. Kalau saya mau tanya lagi bagaimana kedudukan Pancasila, pasti anak-anak kan tahu. Pasti kan? Karena kita udah belajar berapa jelas. Nah baik, sebelum kita masuk pada materi, ya maka kita dulu adalah menyanyikan lagu wajib, karena biasa itu pada kan 13 adalah kalau sebelum masuk materinya adalah harus menyanyikan yang namanya dulu lagu wajib. Baik, saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri dan lebih semangat untuk menyanyi. Iya, setelah kita menyanyikan lagu wajib, yakin saya kita masih lebih semangat. Ya. Baik, Bapak mulai. Ini adalah materi yang kita ajarkan dan kita bahas pada hari ini. Atau materinya adalah menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum Bapak masuk di situ harus kita mengerti dulu yang menjadi apa itu kompetensi dasarnya dan apa itu indikatornya. Kompetensi dasarnya ini kita mulai menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap menerima dan bertakwa. Indikatornya bersyukur atas makna kedudukan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, dalam menyadari makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikut adalah mendukung makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undang lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menjadi indikatornya adalah berperilaku dengan tanggung jawab di masyarakat sebagai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang menjadi indikatornya adalah menjelaskan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang berikut adalah menguraikan pentingnya melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat adalah menjadikan hasil telaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang indikatornya adalah menyusun laporan dan menjadikan hasil telaah tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Setelah kita mengetahui apa indikatornya, maka kita harus juga apa yang menjadi tujuan pembelajaran ketika kita mempelajari. Apa tujuan pembelajaran?
Yang pertama adalah menjelaskan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, menguraikan pentingnya patuh dan taat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis akibat tidak patuhnya terhadap Undang-Undang Dasar 45 tahun sekian. Yang keempat adalah menyusun hasil telaah tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional dalam proyek. Yang berikut adalah menyajikan hasil telaah tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, sekarang kita masuk pada materinya. Tadi materinya adalah menyangkut tentang kesadaran terhadap Undang-Undang 45. Sebelum kita masuk ke situ, Bapak mau tanya dulu, apa arti daripada kesadaran? Kita mendapat. Ada dua versi, sadar. Apa arti daripada kesadaran? Siapa bisa? Ya, silakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keinsafan keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Iya, mantap. Itu adalah arti daripada kesadaran. Arti daripada kesadaran itu adalah merupakan satu, adalah keadaan dia mengerti, keinsafan. Kalau saya artikan lagi, rasa. Rasa, sadar. Berarti arti sadar itu merasa. Apa yang dia rasakan? Sekarang pertanyaannya, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka bagaimana kesadaran kita terhadap Undang-Undang Dasar 45? Bagaimana kesadaran kita terhadap yang namanya mematuhi daripada Undang-Undang Dasar 45? Mari kita lihat, ada foto-fotonya, gambar. Nanti siswanya dasar. Apa yang dia lakukan, nak? Ini foto. Ini dia. Sadar apa ini? Masalah ini. Menghormati. Kalau kita kaitkan pada norma dia, norma kesopanan. Berarti siswanya dia sadar bahwa ketika dia melakukan, dia menghargai guru. Berarti dia sadar itu adalah sangat penting karena ada dalam norma. Berarti siswanya dia sadar tak? Oh, itu adalah guru. Wajib dan memang dihargai. Yakin saya seperti ini kalian tidak pagi. Pastikan. Ya, kalau ada Bapak Ibu guru ada di kantor pasti menyalami ya Bapak Ibu guru. Ya yakin saya. Siswa sadar bahwa saya sudah belajar tentang norma kesopanan. Jadi kalau sudah belajar daripada norma kesopanan, berarti sudah belajar tentang bagaimana cara menghargai. Apa yang terhargai? Contoh guru, apalagi orang tua, siapa lagi? Siapa yang ketemu dengan kita hargai? Udah Bapak singgung kemarin pada saat itu pada materi yang namanya itu Pancasila. Ada sih kan ada di situ tentang norma ya kan? Ada singgung. Di dunia ini adalah yang paling penting adalah saling menghargai, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencari kelemahan. Apalagi yang paling penting di sini adalah saling menolong. Itu yang kita. Sama halnya dengan kita. Siswa sadar bahwa dia adalah berada dalam posisi siswa. Berarti dia mungkin wajib dan saya hargai. Kenapa? Karena dia sudah belajar. Karena dia mengatakan bahwa saya adalah anak didik. Berikut. Coba Anda perhatikan media ini. Kalau Anda perhatikan media ini di atas, apa yang terjadi di media ini? Coba
Coba Anda analisis. Coba amati gambar ini. Tadi kita sudah mengerti dan arti daripada kesadaran. Ya, coba Anda amati gambar ini. Coba. Ini gambar ada satu. Ada yang ke arah ke sini, ada yang ke bawah. Lihat apa yang terjadi di gambar ini. Kalau menurut kalian gambar ini apa? Media ini? Ya. Tidak menaati yang namanya itu. Lalu coba Anda perhatikan, nak. Apakah memang siapa yang salah menurut kalian di sini? Jelas. Coba Anda perhatikan misalnya. Nanti yang salah ini berlawan arus. Lalu coba anda amati, nak. Tadi sudah kita belajar tentang kesadaran, sudah kita belajar apa arti daripada kesadaran. Coba anda amati. Ketika kita melakukan tindakan seperti begini, apa yang terjadi? Coba anda amati, coba anda analisis, coba anda berpikir seperti ketika ada ini, apa yang terjadi, nak? Kecelakaan satu. Apa lagi? Tidak mematuhi yang namanya. Tidak memiliki kesadaran. Coba kalau kita analisis gambar ini atau media ini, ketika kita tidak mematuhi yang namanya itu aturan, maka apa yang terjadi? Pertama adalah tidak menjamin keselamatan. Pasti kecelakaan yang terjadi, pasti. 2 orang. Kenapa? Karena mereka adalah berlawanan arus. Mana kesadaran yang mengatakan saya sadar bahwa saya adalah negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Mana kesadarannya terhadap yang namanya fakta? Saya kemana kesadarannya terhadap hukum? Kalau seperti begini ceritanya, maka ini adalah tidak memiliki kesadaran. Tidak memiliki kesadaran. Kenapa? Tidak mematuhi yang namanya. Coba saya ambil contoh lagi tentang lalu lintas. Kalau kita bawa sepeda motor, ada yang namanya itu lampu merah. Ya. Kalau tanda-tandanya itu lampu merah itu tidak boleh. Bagaimana kalau misalnya kita lewat sini? Pasti ujung dalam kecelakaan. Kenapa? Karena tidak sabar. Sama seperti ini. Udah ditentukan ada aturannya. Itu jalannya ada di sebelah. Ngapain tahu kan main? Ada saya terlihat kemarin media ya pada saat saya tentang mereka mematuhi dan mereka aturan. Yang ini yang berbonceng, ya, ada 5 anaknya, ya kan? Ya. Nah, sama seperti begini, nak, ya kan? Berarti apa ceritanya kemarin itu, nak? Berarti ujung-ujungnya adalah kecelakaan. Nah, ini adalah menyangkut daripada kesadaran. Mana kesadaran kita ketika sudah tidak mengerti arti daripada kesadaran? Berarti kesadaran saja adalah mengerti, sadar diri. Memahami itu adalah kunci. Lalu ada yang tanya dulu sebelum saya jelaskan. Tidak, baik. Kita terus. Ini adalah makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah menyangkut daripada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang sering dan bahkan sekali seminggu kita dengarkan ini. Ya kan? Setiap hari Senin dengarkan apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pembukaan. Ya kan? Iya. Hari Senin lagi. Barusan ini tanggal 17-an sudah kita dengarkan ini. Ya kan? Ya, yang dibacakan oleh Bapak Iben kan? Iya kan? Iya. Ya. Jadi saya yakin bahwa Anda tahu ini.
tanpa saya sebutkan siapa yang saya sebutkan Undang-Undang Dasar Manusia alinea pertama sampai dengan ketiga sampai dengan seterusnya. Siapa yang bisa alinea pertama? Tunjuk tangan. Alinea pertama, ayo. Ayo, iya silakan nak. Alinea pertama, ya silakan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu yang hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan berdikari. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Berarti setiap hari Senin teman-teman yang tahu berarti setiap hari Senin dia selalu ingat kunci ini pembukaan nomor 125. Bukan dia bisa upacara bukan berarti apa ya dia serius karena makna daripada upacara itu adalah sangat penting, apalagi kalau tanggal 17-an ya kan, bukan masalah ya kan ya, jadi kan dia selalu mengikuti upacara. Kalau dibilang upacara maka dia mengikuti. Pada alinea pertama memiliki maknanya. Apa makna yang dimiliki oleh sila pertama? Pertama, makna yang dimiliki alinea pertama adalah tentang dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajah. Itu makna daripada sila pertama. Ini yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri bebas dan melepaskan dari penjajah. Tadi aspirasi kita sudah bangsa Indonesia sudah lepas dari jajah. Itu sama. Buktinya sudah buktinya kita sudah bisa duduk di bangku ini. Buktinya lagi apa? Kita mendapatkan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Kedua adalah pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Saya kembali pada hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Hak yang dimiliki sejak mati sudah melepas. Begitu dia lahir maka dia sudah memiliki yang namanya hak. Hak apa? Nah ini dia. Hak untuk hidup. Pasti sudah bebas dari sini. Coba kalau seandainya kita masih dalam jajahan, dalam jajahan, apa yang terjadi? Iya, siksaan. Apalagi tidak pernah mendapatkan yang namanya Tuhan. Apalagi tidak pernah mendapatkan baju seperti begini. Kenapa? Karena kita dalam melakukan jajahan. Kalau kita berada dalam melakukan jajahan, sudah pernah Bapak ceritakan. Nah, kita itu harus bersyukur dan membuktikan kesadaran terhadap aturan dan apa namanya penanganan sila-sila bersila. Kenapa? Karena kita kalau kita analisis atau belajar kita itu bagaimana kita itu pada saat kita dijajah sangat berjasa. Kalau kita saat ini, kalau kita dijajah, pasti ada yang berpikir tidak saya melihat ini dah. Coba lihat orang-orang bekerja. Apa yang terjadi? Kecil berjaga-jaga. Tidak pernah mendapatkan baju seperti begini. Orang bekerja. Apalagi sepatu kita. Nggak ada pakai sepatu dulunya itu bekerja. Ya yang bawah. Apalagi celananya luar biasa. Ya kan? Namanya aja. Nggak pernah dikasih namanya. Nggak, tidak pernah. Apa yang kita jalankan? Kerja terus. Hasilnya kasih pada makan aja. Sudah sampai itu sudah pernah saya katakan. Sama seperti makan kalau dikasih orang penjara. Kalau dapat, tidak pernah lihat kalau dikasih orang penjara makanan tidak. Ini ya.
Padahal kalau tidak di rumah, satu pagi boleh. Nah itu nak. Nah, sudah pernah kita katakan bahwa kita sudah kita bebas dalam segi ekonomi. Ketika kita sudah lepas daripada jajahan, maka kita sudah bebas dalam arti jangan Anda nanti mengatakan bahwa Pak, sudah bebas ya. Apapun yang kita berbuat bebas. Tidak, nah. Tidak. Bebas. Tapi selalu diikat oleh hukum atau aturan. Jangan mengatakan, bagi saya sudah bebas. Kata Bapak, kita sudah merdeka. Berarti saya sudah bebas. Saya lakukan apa saja. Bebas saya. Tidak bisa. Harus berkaitan dengan apa yang kita lakukan itu harus berpandangan pada Pancasila. Dapat kita bahas kemarin. Tindakan dan perbuatan kita itu harus kita berpandangan pada Pancasila. Ya baik, kita teruskan. Masuk kita pada alinea kedua. Alinea pertama tadi sudah kita bahas tentang maknanya. Apa itu maknanya? Ya. Siapa yang tahu? Alinea kedua. Kita tanya, ayo. Temanmu tadi, udah kalian berapa tadi kan? Setiap hari Senin Pak, kami dengarkan Undang-Undang 45 baru aja tanggal 17 kemarin. Udah kami dengar Pak yang dibacakan oleh Bapak Ipel itu Pak. Siapa yang bisa? Ya, satu dulu. Ya, Tommy. Silakan Nak. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Iya, baik. Tepuk tangan untuk temanmu. Tadi dia sesuai dengan tadi, berarti masih ingat dia. Cuma masalah dia lambat tadi, dia berpikir, apakah saya lupa ya? Iya kan? Karena kalau saya sebut dari atas alinea pertama dari sampai dengan keempat masih saya tahu. Ini Bapak tanya alinea kedua, apakah saya masih ingat ya? Tahunya dia ingat, dia tahu. Karena pada alinea pertama ada yang namanya itu makna daripada alinea pertama yang itu adalah mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menunjukkan rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bagaimana kalau dia dikatakan adalah masyarakat adil? Bagaimana kalau dikatakan dia adalah masyarakat makmur? Masyarakat adil, yang mau tanya, apakah memang ada keadilan di negara kita? Ada, betul. Itu dalam secara umum. Ini saya berharap mengatur secara umum di masyarakat. Apa enggak? Desa itu ada enggak yang namanya keadilan? Ada, betul. Karena kita dalam negara itu, berarti kita berada dalam keadilan. Bagaimana kalau yang namanya itu apa arti daripada keadilan ini? Contoh, ini yang buat masalah. Ini kan masalah keadilan. Ini yang buat masalah ini. Yang kedua adalah ini. Ketika bawa proses, maka saya berani. Kenapa saya berani? Ini saya dari pemisahan. Kita hukum ini nak. Lalu diperhatikan itu. Siapa itu? Itu adalah kaitan famili apa keluarga saya. Kan? Karena dia adalah ada kaitan famili keluarga. Apa saya salahkan? Saya benarkan ini, enggak? Saya benarkan ini yang salah. Ini yang salah. Saya benarkan karena ada pemilik saya. Adil enggak? Enggak. Padahal ini yang salah. Ini takut, kenapa? Karena saya turun. Takut karena dia turun. Mungkin saya turun, tapi ada lagi. Nggak adil kan? Tidak. Apalagi kalau ada teman-teman yang mau berkelahi. Ini baca. Padahal ini yang bermasalah. Ada pembeli saya dengan ini. Ya. Saya benarkan itu. Padahal ini buat teman-teman yang nggak ada masalah. Bahkan ada istimewa dicetak.
Ada kaitan Fadi? Berarti nggak adil kan? Tidak. Berarti kalau yang namanya adil itu harus berada dalam kebenaran. Tidak boleh berkurang. Jangan karena ada yang namanya kaitan famili, jangan karena saya adalah anak presiden, saya adalah karena anak pejabat, nggak boleh disalahkan. Nanti kalau disalahkan saya panggil bapak saya kasih dipenjarakan. Itu masuk pada pakmu. Ya masyarakat yang bagaimana kalau dikatakan masyarakat yang ya ada usaha, ya ada yang namanya itu berikut kita masuk pada alinea ke-3. Siapa tahu? Ya silakan nak. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan yang didorongkan oleh pimpinan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan keadilan. Iya, tepuk tangan. Nah, itu adalah tentang alinea ketiga. Alinea ketiga adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mari kita perhatikan. Makna alinea ketiga adalah Pembukaan negara Indonesia memuat tentang hak atas kemerdekaan. Yang kedua adalah mengandung motivasi religius, yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya penghasil perjuangan rakyat semata, namun juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Terbukti pada sila ke, kalau kita perhatikan pada sila Pancasila. Terbukti juga di situ. Apa yang terbukti di situ adalah terbukti bahwa terbukti pada sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Sudah terbukti bahwa pada nilai ketiga ini. Apa yang dia katakan di situ pada ini kita mengandung motivasi religius, yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan rakyat semata, namun juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kita menyadari itu bahwa kita itu merdeka itu adalah bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena itu adalah anugerah dari kalau kita berpikir, Pak, kenapa kita pilih dari Tuhan? Karena kita adalah berada dalam kebenaran. Negara Indonesia ini adalah milik negara Indonesia, bukan milik negara lain. Makanya pada sila pertama itu adalah dikatakan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makanya setiap setiap kita mulai aktivitas kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya udah pernah waktu jelaskan pada kelas 7 kalau nggak salah ini tentang norma. Ini norma agama. Apa yang kita lakukan kepada agama? Selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya tanya sekarang, ini kita belajar tentang ini berarti kita sadar apa yang kita miliki hari ini adalah bukan kekuatan itu sendiri. Itu adalah hanya semata karena anugerah dari kita bisa ada di sini adalah karena kalau saya tanya sekarang, tadi sebelum praktek sekolah, siapakah yang sudah bergabung di keluarga? Itu 2, 4 orang. 5 orang. Yang lain terlambat bangun. Ya pasti. Bilang untuk berdoa kita. Saya terlambat. Berdoa saja dulu. Padahal kita sudah belajar ini bahwa kekuatan yang kita miliki saat ini adalah bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita bisa bergerak, tangan kita bisa bergerak, mata kita bisa bergerak, kita bisa bernafas, mulut kita bisa berbicara. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena itu adalah pemberian Tuhan.
dengan Tuhan, maka apa yang kita lakukan? Dalam selalu bersyukur kepada Tuhan, serahkan diri kepada Tuhan. Tuhan udah pernah saya jalankan ini. 5 menit kemudian, 2 menit ke depan, siapakah yang tak apa yang percaya dengan dia? Ya, justru itu maka apa yang kita lakukan? Kita selalu berserah kepada Tuhan. Itu pada alinea ke-3. Masuk pada alinea ke-4. Nah. Alinea ke-4 siapa yang bisa? Ya, silakan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial, dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Iya baik, itu luar biasa karena ini banyak alinea ke-4 ini pasti dia tahu. Dengarkan tuh konten. Pada alinea ke-4 dia juga membahas tentang ada maknanya. Pernah pada bilang ini setiap suatu alinea pada pembukaan itu ada maknanya. Tidak asal juga negara itu karena pembuatnya aja tidak, tetapi harus ada maknanya. Pada alinea ke-4 ada yang namanya itu pertama ada fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu 1, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sekali lagi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum. Berikut, mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu adalah tentang makna alinea ke. Berikut adalah keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia juga untuk menunjukkan kemerdekaan bangsa dan tujuan setelah merdeka sebagai negara. Berikut negara Indonesia adalah berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar. Ya, baik. Ada 4 alinea. Kalau ada lagi yang masih kurang jelas tentang penjelasan Bapak, ya tentang makna daripada Undang-Undang 55, boleh ditanyakan. Karena itu malam ada di sini. Atau ada yang kurang jelas ini Pak, saya kurang jelas ini Pak, tolong ulang kembali. Saya ulang. Di dalam lubang saya teruskan. Ada? Tidak ada. Baik, saya teruskan. Tadi sudah kita mengenal atau makna daripada Undang-Undang 55. Seterusnya kita masuk yang namanya itu kedudukan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan norma hukum tertinggi. Pada lewat sudah belajar tentang namanya itu Pancasila. Ada enggak kita singgung masalah tentang norma hukum? Ada enggak? Ada enggak kita singgung? Siapa masih ingat? Norma hukum? Siapa masih ingat? Norma hukum? Apa itu norma? Aturan boleh, aturan apa lagi? Norma aturan. Norma aturan. Norma boleh saya katakan. Boleh katakan itu adalah
buat suatu hukum yang mengikat pemerintah dan buat negara. Sudah saya jelaskan ini pada lewat tentang ciri daripada yaitu dia Coba kamu jelaskan. Siapa yang masih ingat itu nak? Kenapa hukum itu dia mengikat? Coba masih ingat? Masih ingat? Hukum itu mengikat. Siapa masih ingat? Bukan. Silakan. Hukum itu dia mengatakan bahwa udah lewat. Hukum itu adalah mengikat. Apa artinya itu nak? Siapa yang masih ingat? Nah, artinya itu hukum adalah mengikat. Yang artinya ketika Anda sudah melanggar pada hukum, mau tidak apa karena dia tidak pernah melihat kamu. Itu hukum. Dia tidak pernah memandang siapa saja. Itu hukum. Jangan pernah Anda mengatakan, oh saya adalah anak pejabat. Tapi saya tidak melanggar dan coba kita bandingkan itu apa yang mengalami masyarakat itu sambung. Ya. Sebenarnya dia adalah yang mengalami dia adalah juga termasuk hukum. Maka apa yang dia katakan itu terbukti dia nakal. Ini dia tidak pernah memandang siapa kamu, anak siapa kamu, pejabat apa. Tetapi ketika Anda sudah melanggar daripada hukum, maka dia sudah mengikat kamu. Oh, tidak mau harus Anda jalankan. Kan saya sudah menyatakan seperti campur, ya, menembak daripada hukum. Sebenarnya karena dia pimpinan. Nah itu buktinya. Makanya saya mengatakan bahwa hukum tidak pernah memandang siapa saja, nggak pernah. Dia tidak pernah memandang, saya tidak mau menjalankan hukum di situ. Kenapa? Dia udah kecil. Saya tidak untuk memberikan itu. Kenapa? Karena dia cantik. Nggak ada itu. Apalagi, saya tidak mau jalankan hukum di situ. Kenapa? Karena dia adalah anak pejabat. Itu. Yang jelas. Anda melanggar hukum, maka harus Anda siap menerima daripada sanksi. Sama seperti kita di sekolah. Anda melanggar daripada aturan, maka Anda siap menerima daripada sanksi. Itu dia. Makanya yang dikatakan adalah hukum itu adalah mengikat. Lanjut. Nah ini. Apa ini? Coba analisis gambar ini, amat gambar ini. Ini siapa ini? Pak polisi. Siapa ini? Nah, kita mau preman ini. Ya. Siapa yang sering bawa sepeda motor ini? Masih mending kita kesini. Masih mending di desa-desa ini nggak ada yang dapat kita pakai helm segala. Ya. Kalau di kota-kota bisa. Awal. Tapi sebenarnya pakai helm itu adalah membuat anak selamat bersama atau anak jatuh bersama. Kadang kita merasa apa sih pakai helm nanti nggak nampak kecakapan saya, nggak nampak kantungnya saya, habis itu rambut saya berantakan. Ya. Itu cewek nggak ngomong pakai helm ini apa sana. Padahal itu adalah membuat kita selamat, apalagi kalau pakai namanya itu apa namanya tutupnya melindungi kita, mata kita dari api. Saya mau pakai helm. Kenapa? Susah pakai helm. Kenapa? Susah. Alasannya kenapa? Karena dia nggak nampak mukanya. Mana tahu ada yang suka ya betul, ada yang lewat lagi. Siapa itu? Apalagi kalau kontestan. Saya itu ingin. Kenapa? Kalau saya berantakan, tidak saya habis. Padahal pakai helm sebenarnya itu adalah membuat kita selamat. Kenapa? Di dalam hati kita kepala kita.
Coba kita lihat ya orang yang dulu ini. Apa bukan? Kepalanya besar, kepalanya terbang. Kenapa? Karena tidak ada helm. Kalau ada helm, walaupun terbang pasti aman. Tapi pasti. Nah ini masalahnya tadi. Masalah tidak pakai. Baru dia pakai helm yang mahal-mahal itu, yang ratusan, yang ratusan. Kalau helmnya sakit, kamu nama gengsi. Baru gengsi setelah meninggal dulu. Iya. Baru gengsi dimasukkan di. Baru dia mengatakan mana helm saya pakai. Sebelum terjadi tidak apa-apa. Ya. Sama halnya kalau saya katakan sekarang, Anda mau berkelahi. Oh, tak. Setelah diproses, selama seperti itu. Setelah dibilang orang guru, nah besok kalau orang tua jangan patah, marah baru menyesal dia. Sebelum dia bertindak, tidak berpikir. Sama seperti yang tadi, kalau saya pakai helm, apa keuntungan saya? Kalau saya tidak pakai helm, apa kerugian saya? Masalah rambut, ya udahlah bawa sisir, kasih atau kasih di dalam ini, lihat, itu benar. Makanya saya mengatakan, sebelum kita berpikir itu adalah wajib kita, sebelum kita berbuat tindakan, wajib kita berpikir. Kita masih seperti orang ini. Orang ini kalau sudah membuat selamat, kenapa dia mengenai begini? Tapi dia sudah tahu makna, dia sudah tahu fungsinya. Lanjut. Ini fungsi Undang-Undang Dasar 45 sebagai alat kontrol dan penentu dan mari kita lihat. Alat kontrol merupakan alat kontrol untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan di bawahnya sudah sesuai dengan konstitusi RI atau malah bertentangan. Yang kedua, masyarakat bisa mengajukan pengujian undang-undang yang berisi pasal bermasalah ke Mahkamah Konstitusi. Jangan mengatakan, Pak, awal sih ini, Pak. Ini adalah berarti kalau orang saya dikasih di kepala ini. Bukan. Ini adalah masalah tentang pengujian. Apa yang diuji adalah dia menguji tentang apakah peraturan perundang-undangan di bawahnya sudah sesuai dengan konstitusi RI. Nanti kita bahas tentang konstitusi. Lalu yang kedua, masyarakat bisa mengajukan pengujian undang-undang yang berisi pasal bermasalah ke Mahkamah Konstitusi. Yang berikut ini tadi panjang. Sampai seperti tadi bermasalah. Berarti kalau berada dalam posisi tidak benar pengadilan, maka berakhirlah dia. Baiklah dia. Tapi kalau orang dia netral, tapi memang pertimbangannya. Jadi dia berada dalam apa itu? Pengatur. Undang-Undang Dasar 45 berperan mengatur kekuasaan negara meliputi bagaimana cara menyusun, membagi, dan dilaksanakan. Baru yang kedua, dalam melaksanakan kekuasaan seluruh lembaga negara termasuk presiden harus selaras dengan ketentuan dengan mengelas tempat. Baru yang ketiga adalah penentu. Undang-Undang Dasar 45 sebagai penentu atas hak dan kewajiban negara, aparat pemerintah dan warga negara. Yang kedua, penentu hak atau kewajiban lembaga negara, aparat negara, pemerintah dan warga negara harus dirumuskan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang berikut, ini
alat kontrol yang dapat memeriksa apakah norma hukum begini dengan berlaku. Kedua, pengatur aktif Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun dengan dibagi dan dilaksanakan. Ketiga, dalam penentu artinya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, ini tentang apa? Tentang namanya itu makna daripada Undang-Undang 1945 dan seterusnya. Nah, ini kedudukan dan konstitusi. Kedudukan Undang-Undang 1945 pertama adalah kedudukan Undang-Undang 1945 tidak lepas dari pembahasan mengenai konstitusi. Baik, sebelum bicara kepada konstitusi, ada nggak yang mau ditanya dulu? Sebelum saya lanjut di sini konstitusi. Ada? Ada nggak? Tidak. Kalau tidak ada, saya lanjut. Apa itu konstitusi? Dapat bisa? Ya, silakan. Iya, segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi juga dapat berupa sekumpulan asas yang mengatur kekuasaan. Lanjut. Konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Sementara kalau dia dikatakan konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga itu dia kalau kita aspek dalam ini dia. Konstitusi menjadi 4 jenis yaitu sebagai berikut. 1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. Suatu konstitusi undang-undang yang dituangkan dalam dokumen formal. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Nah, konstitusi fleksibel itu bersifat elastis, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Lagi, konstitusi fleksibel adalah dan konstitusi rigid. Konstitusi fleksibel itu adalah bersifat elastis, artinya bisa diubah sama seperti undang-undang. Bisa dia tambah mengenai elastis. Ya. Rekod adalah konstitusi rigid adalah mempunyai kedudukan dan derajat yang jauh lebih tinggi daripada peraturan perundangan lain hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau yang istimewa dengan persyaratan yang Lalu yang ketiga adalah konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Nah itu. Nah konstitusi tinggi itu adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Berikut adalah sedangkan konstitusi derajat tidak tinggi itu adalah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti derajat tinggi sehingga persyaratan mengubah konstitusi ini tidak sulit mengubah konstitusi derajat, melainkan sama dengan mengubah undang-undang. Lalu keempat adalah konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Negara serikat tidak didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Bagian tersebut diatur dalam konstitusi. Baru yang kelima adalah konstitusi pemerintah prudensial dan pemerintah baru ini. Lanjut. Nah ini dia tujuan daripada konstitusi. Tujuan dan fungsi daripada konstitusi adalah untuk satu adalah memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Kedua,
untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi ketiga adalah tujuan buatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dalam membatasi melalui aturan menghindari terjadinya kesenjangan di dalam penguasaan rakyat serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Nah, ini itu tentang materi. Dan terakhir adalah ini adalah tentang daripada konstitusi berfungsi menjawab berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat, yaitu satu adalah konstitusi menjadi dasar negara, yang kedua adalah konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan kaitannya, yang berikut adalah konstitusi harus mengatur dan membatasi kekuasaan negara dan lembaga negaranya, dan berikut adalah konstitusi menentukan hubungan material dan antara negara dan masyarakat. Ya, baik. Kalau memang tidak ada, nanti ada saya berikan dari KPD-nya. Dan sebelum itu saya bagi kelompok dulu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan dengan materi ini, ya, kalau tidak ada, saya teruskan untuk diskusi kelompok ini. Ada yang tanya? Tidak. Baik. Saya bagi kelompoknya. Atau sudah ada kelompoknya? Sudah. Berapa kelompok? 4, ya, silakan bergabung di kelompok masing-masing. Jaga waktu ya. Sudah? Baik, saya akan bagikan KPD-nya dan bahannya dan soalnya ada di KPD. Silakan nanti dibahas yang sesuai dengan materi yang sudah Bapak jelaskan, dan setelah itu nanti baru kita presentasikan. Ya. Jadi materinya atau apa namanya KPD-nya, pertanyaan yang ada di bawah di dalam KPD adalah didalami daripada pembahasan yang sudah kita bahas pada hari ini. Baik, saya akan bagikan. Ya, silakan nak. Kalau ada apa kekurangan atau ada yang apa kurang jelas dengan pertanyaan yang ada di LKPD, silakan nanti ya. Oke, silakan. Silakan nak. Atau ada yang kurang? Ada diskusikan pertanyaan itu. Ini kan apa sebenarnya? Baru masuk. Kelompok 2 kan?
ya. Ada nggak yang apa? Ini kan ya. Nah, buat ya. Nomor 4. Ya. Ya. Benar? Ada yang kurang? Ya. Bisa dipahami kan? Yang kedua? Bisa masuk lagi dulu nggak? Nanti pada soalnya menjawabnya, tolong Anda perhatikan wacananya di atas ya. Ada wacana dicatat di stop, ya tolong diperhatikan. Dibaca itu dulu, baru disesuaikan dengan urutan. Ya ini dia. Nah itu, ya disesuaikan. Yang pertama kan, menurut pendapatmu manakah dari suasana yang diceritakan tersebut yang merupakan isi dari keempat dasar 45 tahun 1945. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah berikan alasan bahwa peristiwa di atas merupakan isi dan puncak. Nah, isinya ada di sini. Jawabannya di sini. Pas sesuai dengan materi yang sudah apa? Ya, bisa kan? Jadi mengerti kan maksudnya kan? Ini kan contoh. Ini nomor 2 berikan alasan bahwa peristiwa di atas merupakan isi dari pembukaan atau 5. Padahal ini yang pertama. Baca ini. Bila Anda baca, baru Anda analis seperti ini pertanyaannya. Sesuai enggak? Nah, itu. Ya. Berarti jawabannya nggak boleh lari dari sini ya. Nggak boleh lari dari sini. Disesuaikan dengan ini. Sudah? Ini lagi serius dalam terjun dia. Karena lagi serius dia. Sudah? Nomor 1? Sudah. 2? Sudah. 3?
Keempat? Ya, baik. Ya. Tidak, Anda pahami pertanyaannya dan sudah Anda sesuaikan dengan pertanyaan bacanya. Ya. Semua ya. Baik, kita mulai dari kelompok mana? Kelompok 4 dulu. Ya kan? Diberikan kesempatan pada kelompok 4. Jangan dulu kelompok 1. Minggu lewat kelompok 1, janganlah. Harus kelompok 4. Nanti Bapak pilih. Berarti udah semua siap kan? Siap. Bapak yang itu tunjuk nanti kelompok mana siapa yang tampil. Nah, saya mau lihat untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 4, iya. Silakan, Kak. Jelaskan menurut pendapatmu mengapa ayah Adi melakukan perbuatan tersebut. Apa itu jawabannya, Nak? Yang Anda diskusikan. Menurut pendapat saya, ayah Adi melakukan perbuatan tersebut karena satu, ia adalah warga negara yang bertanggung jawab. Kedua, ia ingin memberikan suri teladan pada masyarakat bagaimana menjadi warga negara yang baik. Ketiga, yang memiliki hati nurani mencintai bangsa dan negara Indonesia. Empat, yang memiliki jiwa patriotik yang tinggi. Kelima, ia bersyukur atas nikmat memiliki. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, jawaban yang mereka diskusikan, hasil yang mereka diskusikan adalah sudah berdasarkan daripada wacana di atas. Ya, berdasarkan dari situ. Kalau buat wacananya, nah pertanyaan di bawah sesuai kita. Ya tentang si A sudah di si A. Yang berikut atau ada yang tanya? Atau ada kelompok yang lain yang mau sharing kelompok 4? Disilakan. Ada enggak yang ditanyakan yang kurang jelas? Ini menurut saya kelompok 4 apa tentang set itu ya, di belakang ini menurut saya. Ada enggak? Tidak. Baik. Saya nanti kelompok 4. Saya maunya dulu yang pertama ini adalah genap-genap aja tuh. Nanti ganti-ganti ya. Nanti kamu punya kan? Kelompok mana kalau genap? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Sudah siap? Ya, silakan. Berikan alasan bahwa peristiwa di atas merupakan isi dari kehidupan berkenaan tahun 1945 pada alia pertama. Ayah Adi adalah seorang anggota kepolisian yang menggunakan hukum dan kedisiplinan di lingkungan kerjanya maupun di masyarakat. Hal tersebut ia akan melakukan untuk menjalankan tugas yang diberikan karena dalam Undang-Undang MPI tahun 1945 tertulis keharusan warga negara mewujudkan tinggi hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Iya. Nah, dari hasil diskusi kelompok 2, di situ kita tahu bahwa itu hukum berlaku di mana saja. Itu kan dia tadi bacaannya. Itu Bapak Syahid itu adalah anggota kepolisian. Dia jalankan hukum kepada anaknya. Saya katakan tadi, hukum itu adalah tidak pernah memandang siapa saja. Sudah tegas. Coba tadi ya. Ayah Adi itu adalah seorang anggota kepolisian. Nah, kalau kita perhatikan dari jawaban atau misalnya diskusi dari kelompok 2, maka Adi itu adalah menerima apa yang dia terima, hukuman yang diterima Bapak. Ini anggota kepolisian. Sebenarnya kan karena dia orang tuanya anggota kepolisian, suka-sukanya dia melanggar aturan. Cuma bapaknya enggak seperti begitu. Apa aturannya apa tuh? Apa yang sudah dimiliki dia tahu. Apa kewajiban yang dia harus yang dijalankan masyarakat, makanya itu yang dia jalankan. Ya, dia tidak pernah memilih. Oh, itu anak saya, silakan bebas dari hukum. Enggak. Ya. Itu jawaban dari kelompok 2. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ada toleran lah. Ya. Pasti ada ayah si Adi itu dia berikan toleran kepada anaknya. Karena dia dalam anggota kepolisian. Tidak.
Jadi kalau ada pelanggaran maka dijalani hukum. Tidak ada toleran masalah hukum kita. Ini tadi, ini ayah dia adalah seorang anggota kepolisian yang melanggar hukum juga anaknya. Ya. Tapi orang tuanya tidak pernah memberikan toleran kepada anaknya. Kalau kita berpikir, oh ini anak, ini ayahnya ya, kok nggak ada sedikit pun toleran kepada anaknya. Sesekali lah kasih kebebasan kepadanya biar tidak dipakainya helm, biar dilamarnya aturan. Tidak. Ayahnya si Adi itu selalu mematuhi yang namanya itu aturan. Ayahnya si Adi juga dia menyadari, dia sadar bahwa ketika anaknya mematuhi aturan, maka anaknya itu terselamatkan daripada kecelakaan. Itu yang ditugaskan si ayah. Apa aturan selama dijalankan? Nah, itu kan yang Allah bilang tadi. Hukum itu tidak pernah memandang siapa. Tidak pernah ada toleransi sedikit. Ya. Bagaimana kelompok dua? Bagaimana kelompok yang lain? Ya. Tentang penjelasan daripada hasil diskusi daripada kelompok dua, ada enggak yang masih kurang dimengerti atau kurang jelas? Tanya, ini Pak menurut saya Pak, si Adi itu sebenarnya adalah dikasih toleran. Kenapa? Karena ayahnya adalah anggota kepolisian. Tidak boleh. Kalau ada lagi yang ditambahkan dari kelompok dua, yang dari kelompok lain ini menurut saya Pak, itu ayahnya si Adi pun nggak bagus. Kita kasih toleran ke orang jalan. Menurut saya, tapi menurut aku tidak bisa. Baik, ada nggak yang tidak? Kita mulai, kita berikan kesempatan bagi kelompok tiga. Terakhir kelompok satu. Masalah? Tidak. Sebenarnya kelompok satu harus yang utama, tapi saya mulai dari kelompok yang bawah. Ya, sama-sama mempunyai hak dan salah, hak dan kedudukan. Kelompok tiga, silakan. Apakah kepatuhan ayah Adi terhadap tugas yang diembannya merupakan salah satu bentuk mengamalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikan aksen? Kepatuhan ayah Adi terhadap tugas yang diembannya merupakan salah satu bentuk mengamalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena ia sebagai seorang anggota kepolisian berusaha untuk tetap konsisten menegakkan hukum dan kedisiplinan tidak hanya di lingkungannya bekerja namun juga dalam kehidupannya bermasyarakat. Adapun bukti bahwa ia mengamalkan Undang-Undang Dasar tersebut adalah beliau mampu melaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, ini lagi tambahannya. Ayahnya si Adi itu adalah konsisten dalam menjalankan hukum. Terbukti daripada kelompok dua. Ya. Pada kelompok dua, anak yang melanggar hukum, maka tidak pernah ada yang mengenai toleran. Berarti ayah si Adi ini, kita perhatikan ayah si Adi ini adalah dia konsisten dalam hukum. Apa tugas yang sudah diberikan ke dia konsisten. Bagi dia di tengah-tengah masyarakat, dia nampakkan bahwa dia adalah masyarakat, bukan memiliki masyarakat. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memberikan kesertaan dan kebebasan. Apa tugas yang ada di tangannya itu? Maka dia tidak pernah memandang bahwa itu adalah keluarga saya. Dia melanggar hukum. Saya kasih toleran. Tidak. Anaknya aja. Dia tegakkan namanya itu. Itu permainan dia sedang berbicara dalam tugas menjalankan daripada hukum. Ada yang tanya? Saya dari kelompok lain, kelompok tiga. Tidak. Baik, kalau memang tidak ada, saya lanjutkan untuk kelompok satu. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaannya adalah menurut pendapatmu, manakah dari suasana yang diceritakan tersebut yang merupakan visi dan manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jawabannya, menurut pendapat kami, dari suasana
adalah bangsa Indonesia ingin melepaskan diri dari penjajahan sehingga bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Akhirnya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia membuat sebuah pernyataan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan teori kemanusiaan dan teori keadilan. Iya, baik, terima kasih. Itu terakhir kelompok 1. Sebenarnya mereka adalah mereka yang pertama, tapi saya mulai dari kelompok 4. Jadi tentunya bahwa kita di sini adalah sama-sama bukan bagi dia 1, 2, 3 sama-sama kita di dalam kelas. Baik, itu adalah tentang pertanyaan itu adalah hasil diskusi daripada temanmu kelompok 1. Nah, untuk itu sebelum saya bapak tanggapi, kalau ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1 silakan menggunakan. Ada? Ya, baik. Untuk kelompok 1, dia tadi adalah berbicara tentang namanya itu masalah tentang pendapat suasana yang diceritakan tersebut merupakan dari permukaan. Nah, dia adalah bercerita tentang daripada permukaan. Apa itu pada permukaan? Nah, ada kata yang tadi adalah dia adalah mengalami daripada apa? Itu dari hasil kelompoknya dan semua hasil kelompok dari 1, 2, 3, 4 itu sangat bagus. Anda sudah berdiskusi, Anda sudah kasih pendapat, itu salah benarnya itu nggak masalah. Ya, untuk kita semua tentang untuk kelompok semuanya. Ya. Ya, baik. Dari hasil materi yang sudah kita bahas pada hari ini, maka kita menyimpulkan materi kita tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Republik Indonesia. Dari tadi sudah kita bahas, ada yang namanya itu kesadaran, ada yang namanya itu makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, ada kita bahas tentang alinea, ya kan? Nanti semua anak-anak sudah pada mengerti itu semua kan? Sudah. Baik, karena kita sudah mengerti, maka yang menjadi kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan? Di tangan dari materinya. Kesimpulan materi kita pada saat ini, siapa yang bisa? Di tangan. Satu, ya, silakan. Kesimpulan yaitu menemukan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dibagi menjadi beberapa poin, yaitu memaknai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedua mengenal kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tiga mengenal peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, empat melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, baik, tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, baik. Itu adalah menurut teman pada tentang kesimpulan. Mari kita sama-sama menyimpulkan apa materi yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, lihat. Yang pertama adalah memaknai kedudukan pembukaan Undang-Undang 45. Yang kedua, mengenal kedudukan dan fungsi Undang-Undang 45 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengenal peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas pada hari ini. Jadi, saya tutup materinya dan saya mohon kepada anak kami semua LKPD-nya dikumpulkan. Nah, baik. Karena sudah berakhir waktu,
Maka apa menutup materi kita pada hari ini tentang daripada kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka sebelum Bapak tutup, tolong pada anak-anak kami belajar di rumah, dan materi minggu depan adalah tentang norma. Belajar dengan norma, dan silakan baca-baca buku tentang norma, apa yang berkaitan dengan norma, apa yang mengenai contoh di mana kamu melakukan namanya norma, ya. Hingga minggu depan kita lebih cepat untuk norma. Karena apa? Karena Anda sudah mendapatkan daripada tentang materi tentang norma. Ya baik, sebelum Bapak tutup, tadi sudah kita mulai dengan doa pembuka. Ya, sekarang kita akhiri dengan doa penutup. Siapa? Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu dari kami memulai proses belajar kami dan kami ini pada siang hari ini. Tuhan, puji bukan karena kami dan hanya atas kasih dan kasih. Tuhan, kami menyampaikan di doa kami ini, kami tahu banyak dosa yang telah kami berbuat. Teruskan daya agar tidak menjadi pengalaman tempat kasih. Tuhan, sebentar lagi kami akan bisa di perjuangan ini. Antarkanlah kami ke rumah kami masing-masing agar kami dapat bertemu kepada kami. Tuhan, menurut kami telah mengajari kami dengan kiranya Tuhan melindungi mereka, memberi kesehatan agar mereka bisa mengajari kami dengan bertindak. Tuhan, hanya doa kami kami serahkan dalam tangan kami. Ya, baik. Demikian saja materi kita pada hari ini atau pertemuan kita pada hari ini, dan semoga kita dalam keadaan sehat. Ya. Semoga kita di minggu depan bisa ketemu lagi dan kita lanjutkan materi. Ya. Demikian saja, dan sebelum saya akhiri, saya sapa kita semua selamat siang, jauh. Baik, demikian saja, dan silakan istirahat dan tunggu launching. Ya. Baik, demikian.